telah meningkat dengan pesat. Tidak hanya kepatuhan dan disiplin dalam melaksanakan anjuran-anjuran yang telah diberikan oleh pemerintah, namun juga secara proaktif telah melakukan kegiatan-kegiatan menggalang donasi serta menyumbangkan waktu dan tenaga untuk saling melindungi. Di beberapa daerah sudah dibuat surat edaran oleh para kepala daerah untuk bersama-sama membantu masyarakat yang tidak mampu di dalam kaitan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dengan cara menggalang dana, menggalang partisipasi agar mereka tidak lagi memiliki risiko yang cukup tinggi untuk memaksa keluar rumah dalam rangka memenuhi kehidupan sehari-hari. Yang berikutnya adalah bahwa kita meyakini bahwa ternyata dengan kebersamaan seluruh komponen bangsa, kita yakin mampu dan bisa melawan COVID-19 ini. Kemudian yang kedua, saya laporkan beberapa hal terkait dengan kinerja penanganan COVID-19 ini, baik yang dilaksanakan oleh pusat maupun yang dilaksanakan oleh daerah. Beberapa saat yang lalu, semua provinsi telah membentuk gugus tugas yang kemudian dipimpin langsung oleh kepala daerah, dalam hal ini oleh gubernur, untuk mengintegrasikan, mensinergikan dan mengkolaborasikan seluruh kapasitas yang ada di provinsi dalam rangka menangani COVID-19 ini. Ini upaya yang kemudian menunjukkan kinerja yang sungguh-sungguh dari kita semua dalam rangka untuk mencari kontak yang ada di luar yang masih positif, mencari penderita yang masih positif, kemudian meyakinkan masyarakat untuk memutuskannya dengan cara menjaga jarak di dalam komunikasi secara sosial serta rumah sakit yang membutuhkan. Masker bedas 12.272.500 buah sudah terdistribusi juga. Masker N95 133.640 buah juga sudah terdistribusi. Rapid test sebanyak 425.000 sudah terdistribusi. Oleh karena itu, kita akan tetap berupaya secara maksimal memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok ini di dalam kaitan untuk penanganan kasus COVID-19. Rumah sakit Wisma Atlet sebanyak 1.967 ruang. Ini upaya yang masih akan kita terus lakukan bersamaan dengan semakin bertambahnya kasus yang kita dapatkan. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita mencoba untuk secara bersungguh-sungguh mengawali dari yang paling depan, yang paling hulu adalah kita berusaha untuk memutus rantai penularan di tengah masyarakat dengan cara jaga jarak fisik di dalam berkomunikasi dengan lingkungan sosialnya pada jarak lebih dari 1 meter. Hindari berkumpul, hindari kerumunan. Ini adalah upaya yang paling benar, upaya yang paling rasional, dan upaya yang paling bagus untuk diterapkan. Sehingga diharapkan terjadi pemutusan mata rantai dari penularan. Kemudian cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir minimal dalam 20 detik. Karena kita tahu sabun, deterjen adalah zat yang paling bagus untuk merusak dinding virus sehingga merusakkan virus itu. Sesering mungkin kita lakukan. Jangan pernah makan, minum, menyentuh bagian muka, wajah, mulut, hidung, mata sebelum mencuci tangan. Karena rute-rute inilah yang paling mudah bagi penularan virus. Mungkin kita tidak ketemu orang secara langsung, mungkin kita bisa menjaga jarak kita dalam berkomunikasi dengan orang lain, tetapi sentuhan tangan yang tidak dicuci dengan menggunakan sabun akan mampu mengantarkan virus ini ke dalam saluran nafas kita, dan inilah yang kemudian menimbulkan sakit. Oleh karena itu, lebih baik di rumah, lebih aman berada di rumah. Tetap berada di rumah, belajarlah dari rumah, bekerjalah dari rumah,
dan beribadahlah sementara ini di rumah. Inilah yang menjadi kesadaran kita untuk bersama-sama saling membantu, agar semuanya bisa menjalankan anjuran-anjuran ini dengan cara yang sebaik-baiknya. Kemudian selalu ikuti perkembangan tentang COVID-19 ini dari kanal-kanal saluran yang benar, agar tidak terbawa pada berita-berita yang menyesatkan, yang menggelisahkan dan menimbulkan keresahan pada masyarakat. Silahkan diakses 2 orang. Saudara-saudara sekalian, oleh karena itu saya akan mengulangi bahwa penularan di luar masih terjadi, bahwa kasus positif masih bertambah. Oleh karena itu saya mengingatkan sekali lagi, jaga jarak, jangan berdekatan, hindari tempat-tempat berkumpul yang padat, cuci tangan pakai sabun, hindari menyentuh wajah, dan manakala ada yang sakit, patuhi betul etika manakala kita batuk, manakala kita bersin. Tutup pakai sapu tangan atau gunakan masker agar tidak menyebar ke sana kemari. Kemudian aman, lebih aman di rumah, produktiflah di rumah. Ini yang harus kita lakukan. Mari bersama-sama dengan kesungguhan hati, bersama-sama kita untuk disiplin. Jadilah pahlawan untuk melindungi diri, melindungi orang lain, dan melindungi bangsa kita. Kita yakin kita pasti mampu untuk melakukan itu. Demikian beberapa yang saya sampaikan untuk hari ini. Terima kasih, dan sore ini masih akan ada update tentang partisipasi relawan. Kami persilakan Pak Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat sore. Hari ini sebagai koordinator relawan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 ini, saya akan menyampaikan data terakhir relawan yang terdaftar per tanggal 29 Maret 2020, jam 17.00. Ada 8.763 relawan yang terdaftar, di mana 1.901 relawan dengan kualifikasi relawan medis dan 6.862 relawan non-medis. Data ini hanya data yang terdaftar melalui gugus di seluruh Indonesia. Relawan medis menjadi prioritas pertama, kemudian relawan non-medis yang akan menjadi prioritas berikutnya adalah relawan yang terkait dengan pengelolaan rumah sakit, distribusi logistik yang akan segera diaktifkan bersama dengan gugus tugas yang ada di BNPB. Kami juga sudah banyak menerima sumbangan dan dana untuk disalurkan baik dalam bentuk dana maupun makanan dan minuman yang akan kami sampaikan kepada tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit yang menjadi gugus terdepan dari penanganan COVID-19 ini demi menjaga kesehatan dan vitalitas dari tenaga kesehatan tersebut. Selain itu, saya juga melihat banyaknya antusiasme dari kelompok yang secara mandiri memberikan sumbangan APD maupun makanan kepada rumah sakit, baik secara kelompok maupun pribadi. Kami sampaikan bahwa untuk teman-teman yang melakukan kegiatan ini bisa menyampaikan baik apa yang sudah dikerjakan maupun rencana pembagian atau donasi yang disampaikan untuk bisa mendaftar dan menginformasikannya kepada website BNPB sehingga semua terdata dan kami bisa mengalokasikan sumber daya baik yang dilakukan secara mandiri maupun yang akan dikoordinasikan dengan BNPB secara tepat dan tidak mubazir, di mana banyak bantuan yang sudah diberikan. Hal ini dapat disampaikan melalui Desk Relawan dengan mengklik petakan aksimu. Saya sampaikan sekali lagi terima kasih bagi relawan yang sudah mendaftar.
akan kami kirimkan konfirmasi segera mungkin. Saya yakin kita bersama dalam menghadapi bencana ini, kita dukung tenaga medis, kita bantu saudara-saudara kita yang terdampak. Salam sehat dan salam tangguh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak. Dah kan? Dah masuk dah? Jadi pemirsa, konferensi pers yang disampaikan oleh BNPB, yang pertama tadi disampaikan oleh Ahmad Yuryanto selaku juru bicara gugus tugas penanganan COVID-19. Pemirsa, Presiden Joko Widodo hari ini menggelar rapat terbatas bersama gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 melalui siaran konferensi video. Presiden menerima laporan bahwa saat ini stok alat pelindung diri atau APD di Indonesia semakin terbatas. COVID-19, tapi sebelumnya saya ingin menekankan beberapa hal. Yang pertama, perlindungan tenaga kesehatan, kemudian penyediaan obat, serta alat-alat kesehatan betul-betul harus menjadi prioritas yang utama. Pastikan bahwa seluruh dokter, tenaga medis, perawat bisa bekerja dengan aman, dengan peralatan kesehatan yang memadai, dan pada 23 Maret yang lalu, pemerintah pusat telah mengirimkan 165.000 APD ke setiap provinsi. Saya juga minta ini betul-betul dipantau dari provinsi, harus segera dikirim, ditransfer lagi ke rumah sakit yang ada di daerah, sehingga bisa memberikan pelayanan kesehatan yang baik kepada masyarakat. Kemudian laporan yang saya terima sampai saat ini, stok APD makin terbatas dan perhitungan menunjukkan bahwa kita membutuhkan kurang lebih 3 juta APD hingga akhir Mei. Karena itu saya minta dilakukan percepatan pengadaan untuk APD, dan saya juga minta agar digunakan produk dalam negeri. Karena data yang saya terima ada 18 perusahaan produsen APD di negara kita. Dan untuk mendukung produksi APD, saya juga minta diberikan kemudahan untuk bahan baku yang masuk dari impor. Berikan kemudahan. Saya juga minta dilakukan percepatan pengembangan, ini yang mungkin kita, negara lain juga banyak kekurangan mengenai ventilator, agar ini bisa juga diproduksi di dalam negeri. Yang kedua, selain alat kesehatan, saya juga minta agar ketersediaan rapid test, kemudian PCR, PTM untuk kecepatan pemeriksaan di laboratorium. Untuk rapid test, saya minta yang diberikan prioritas adalah tenaga kesehatan beserta seluruh lingkaran keluarganya, dan tentu saja yang terkena status ODP. Perhatikan juga tadi Gubernur sudah menyampaikan juga, banyak yang menyampaikan mengenai perangkat uji lab seperti reagen, PCR, PTM, semuanya meminta itu, sehingga ini pengadaan untuk ini juga tolong diperhatikan. Yang ketiga, mengenai sistem informasi pelayanan di rumah sakit rujukan, termasuk ketersediaan ruang perawatan di rumah sakit darurat seperti di Wisma Atlet. Betul-betul sistemnya harus dibangun, sistem pendaftaran yang terintegrasi dengan online, sehingga semuanya bisa lebih cepat terlayani. Dan yang keempat,
saya minta kebijakan pembatasan sosial berskala besar, physical distancing dilakukan lebih tegas, lebih disiplin, dan lebih efektif lagi. Sehingga tadi juga sudah saya sampaikan bahwa perlu didampingi adanya kebijakan darurat sipil. Saya juga minta dan pastikan bahwa apotek dan toko-toko pensuplai kebutuhan pokok bisa tetap buka untuk melayani kebutuhan warga dengan tetap menerapkan protokol jaga jarak yang ketat. Kemudian bagi UMKM, pelaku usaha dan pekerja informal, tadi juga sudah kita bicarakan, pemerintah segera menyiapkan program perlindungan sosial dan stimulus ekonomi. Ini nanti yang akan segera kita umumkan kepada masyarakat. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang ini. Dan terakhir, dalam menjalankan kebijakan pembatasan sosial berskala besar, saya minta agar segera disiapkan aturan pelaksanaannya yang lebih jelas sebagai panduan-panduan untuk provinsi, kabupaten, dan kota sehingga mereka bisa bekerja. Dan saya ingatkan kebijakan kekarantinaan kesehatan termasuk karantina wilayah adalah kewenangan pemerintah pusat, bukan kewenangan pemerintah daerah. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Saya berharap seluruh menteri memastikan bahwa pemerintah pusat, pemerintah daerah harus memiliki visi yang sama, harus satu visi, memiliki kebijakan yang sama, semuanya harus dikalkulasi, semuanya harus dihitung, baik dari dampak kesehatan maupun dampak sosial ekonomi yang ada. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Terima kasih. Ya, pemirsa, difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, puluhan awak media mengikuti rapid test. Dari puluhan wartawan yang mengikuti rapid test ini, seluruhnya dinyatakan negatif. Puluhan awak media peliput perkembangan pandemi COVID-19 mengikuti rapid test yang digelar di Gedung Negara Geraha di Surabaya, Jawa Timur. Petugas dari Rumah Sakit Dr. Sutomo mengambil sampel darah para jurnalis secara bergantian untuk diperiksa di alat rapid test. Rapid test ini merupakan pemeriksaan awal untuk mendeteksi paparan COVID-19. Pahami bahwa ini hanya pemeriksaan screening atau pemeriksaan awal. Kalau positif, butuh pemeriksaan. Memimpin rapat terbatas dengan dihadiri oleh Bapak Wakil Presiden dan sejumlah Menko serta para menteri, dan juga pada sesi kedua tadi dihadiri oleh beberapa gubernur. Yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa pemerintah akan memperhitungkan dengan teliti, dengan sepenuh hati-hatian tentang penetapan status. Sehingga kesimpulan yang tadi telah diambil oleh Bapak Presiden, yaitu formatnya adalah pembatasan sosial skala besar yang mengacu kepada 3 dasar, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang bencana, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang keadaan bahaya. Dalam hal ini adalah darurat sipil. Kemudian dapat dipastikan bahwa pemerintah dalam hal ini negara tidak mengikuti apa yang telah dilakukan oleh sejumlah negara yang ternyata juga tidak efektif dalam mengambil kebijakan dan justru menimbulkan dampak yang baru. Dalam konsep penanganan bencana, maka penyelesaian bencana tidak dibenarkan menimbulkan masalah baru atau bencana baru. Oleh karenanya, keseimbangan ini
akan senantiasa menjadi perhitungan dan tentunya juga dengan melibatkan sejumlah pakar di bidang hukum. Selanjutnya nanti akan diterbitkan Perpu dalam waktu dekat ini. Kemudian yang kedua, Bapak Presiden telah memberikan instruksi lebih tajam tentang segera melakukan realokasi dan refocusing APBD dan juga APBN untuk prioritas kepada masyarakat yang terdampak dari bencana COVID-19 ini. Kemudian yang ketiga, menyangkut keterbatasan fasilitas yang ada, terutama untuk alat mengetes kesehatan yang untuk mendeteksi orang-orang yang positif atau negatif, maka Bapak Presiden telah memberikan arahan dibenarkan oleh swasta untuk menyelenggarakan tes PCR di bawah koordinasi Kementerian BUMN, sehingga nanti Bapak Menteri BUMN akan mengatur lebih lanjut swasta mana saja yang diberikan kesempatan untuk terlibat dan berpartisipasi dalam tes PCR ini. Mengingat keterbatasan dari laboratorium dan lembaga penelitian yang ada di daerah, maka solusi yang bisa dipercepat adalah melibatkan swasta secara maksimal, tentunya dengan SOP dan standar kesehatan yang telah ditentukan oleh Kementerian Kesehatan. Kemudian selanjutnya menyangkut masalah mudik atau tidak mudik, tadi sudah dibahas secara detail melibatkan para gubernur. Jadi mohon bersabar dulu, untuk keputusan ini akan dikeluarkan besok sore. Siapa yang boleh mudik, siapa yang kira-kira dianjurkan tidak mudik, dengan beberapa ketentuan yang nantinya akan dikeluarkan oleh pemerintah. Kemudian yang berikutnya lagi, pemerintah memastikan ketersediaan kebutuhan bahan pokok di seluruh daerah, termasuk juga fasilitas-fasilitas kesehatan yang dapat mendukung terpenuhinya kebutuhan masyarakat, antara lain masker, hand sanitizer, dan juga disinfektan. Menyangkut APD, APD ini menjadi masalah global, bukan hanya Indonesia. Tetapi Bapak Menteri Perindustrian telah melapor kepada Bapak Presiden, terdapat 28 industri tekstil yang telah di kemudian hari mampu memproduksi APD, walaupun sebagian besar bahan bakunya berasal dari impor. Kemudian untuk pemerintah akan memprioritaskan kebutuhan domestik. Gugus tugas telah menyalurkan sekitar 165.000 unit APD ke seluruh Indonesia, terutama di kota Jakarta. Kemudian juga hari ini mudah-mudahan kalau tidak ada hambatan akan tiba 100.000 unit lagi APD dari industri tekstil yang sama. Jadi saya katakan berulang kali bahwa APD ini adalah APD produksi dalam negeri yang memang harusnya diekspor karena bahan bakunya berasal dari luar negeri. Tetapi berdasarkan hasil koordinasi dengan para menteri, terutama Menteri Luar Negeri dan juga 3 menteri lainnya, ada kesepakatan bahwa kita juga mendapatkan hak dan prioritas untuk memenuhi kebutuhan domestik. Kemudian yang berikutnya lagi, bahwa sejumlah warga masyarakat telah kembali ke kampung halamannya. Bapak Presiden mendapatkan masukan dan usulan dari 3 menteri. Beliau menyetujui bahwa setiap kelurahan sebaiknya membuat dapur-dapur umum, terutama nantinya untuk menampung warga masyarakat kita yang kembali ke kampung halamannya. Dibutuhkan kesadaran kolektif untuk meningkatkan rasa gotong royong. Dari awal, gugus tugas telah membangun sebuah kolaborasi pentahelix berbasis komunitas. Oleh karenanya diharapkan semua unsur-unsur, baik pusat dan daerah, bersatu padu untuk bisa menyelenggarakan berbagai upaya, mulai dari upaya pencegahan,
yang mana masyarakat yang masih sehat harus tetap kita jaga selalu sehat, yang kurang sehat harus menjadi